Hi, Speeders. Welcome to another episode of Speeder Talks, where we talk about cars, business, philosophy, and everything else in between. So today we're hosted at the beautiful Two Sudirman private residences located at the prestigious address of Jalan Jenderal Sudirman number 2, soon to be the highest private residence tower in Jakarta. It's developed by Mitsubishi Estate from Japan, so you know it'll have world-class facilities. The tower will have a mixed-use development, so you'll have an apartment, office, Anda's hotel, and retail all in one exciting address. Don't forget to check them out and the link below. On today, unfortunately, we don't have coffee, but hopefully we will have it soon by Nitro Coffee. So sorry Bro Melvin, belum ada kopinya. But yeah, I introduced today's guest. Kita udah tunggu lumayan lama for this opportunity all the way dari Surabaya, and he is a Surabayan icon, bisa dibilang. Waduh. Pokoknya orang Surabaya pasti akan tahu namanya seorang Melvin Tenggara. Thank you so much Bro Melvin for coming today. Thank you for coming. Udah jauh-jauh ke sini, udah towing mobilnya ke sini, yang keren banget di depan. SF90 dengan angka yang sangat unik, dekal 81 ya? Yes. So, mungkin bisa cerita dikit nih udah berapa lama nih mobilnya udah SF90 nih? Dari 2023. Oke, jadi udah 3 tahun sekarang ya? Iya. Kenapa pilih SF90 waktu itu? Karena waktu itu dari Ferrari sendiri ini first plug-in hybridnya dia ya. Yes. Jadi secara teknologi dia terobosan baru waktu itu. 1000 HP pertamanya dia kayaknya ya. Yang benar-benar off the shelf lah. Nggak usah diapa-apain udah 1000 HP. Jadi ya aku appreciate teknologi lah. Oke. Dan so far gimana experience-nya dengan SF90? Kenceng banget ya. Kenceng banget. Susah cari jalan buat bisa utilize ini ya, firepower-nya dia ini gimana mau. Tapi ya cuma kelemahannya ya inilah. Secara suara dia kurang kali ya. Tapi secara comfort terus performance ya luar biasa sih. Dan kalau suami sehari-hari ini dipakainya weekend car atau karena gue tahu lo kalau pakai mobil pasti akan dipakai. Iya, pakai terus. Garasi doang. Betul, pakai terus. Pakai terus. Dan itu sehari-hari pakainya dalam mode EV atau gimana tuh? Enggak, soalnya dia ini mode EV-nya nggak bisa untuk jauh ya. Berapa kilo sih biasanya? Kalau realistically bisa sampai berapa? Itu biasanya sih 25 ya, tapi kenyataannya mungkin setengahnya itu kali. Oke. Karena di sini kan teknologinya dia tuh EV-nya untuk boosting power ya, bukan untuk ramah lingkungan gitu ya. Iya. Oke, make sense. Jadi itu udah 3 tahun dan lu stable-nya lumayan banyak mobil-mobilnya lainnya. Kayaknya kalau gue enggak. ikonnya di Bro Melvin tuh memang Aventador dari dulu. Gue ingetnya itu sih. Walaupun pertama kali kita ketemu Gran Turismo kuning. Ya. Waktu SMA. SMA, bener. Tapi Aventador masih ada? Ada. Oke. Jadi sekarang ada SF90 Aventador. Warnanya apa ya waktu itu Aventadornya? Orange ya, tapi kita sekarang wrapping Matte black? iya. Silver. Oke. Jadi ada Aventador, ini kayaknya V12 semua nih. SF90, lalu? SF90 V8. Oh, V8. Sorry. V8. Yes. Twin turbo. Nggak benar. Twin turbo V8. Salah gue. Ada F12 ya. F12 yang iya. V12 lagi. Sisa itu lah. 3 itu. F12-nya warna merah. Yellow. Oh, yellow. Oke. Jadi yang merah hanya yang iconic yang SF90 dan Aventador. Ya, orange-nya sebenarnya is the hero color. Ya. Orange Arcos. Yes. Jadi itu udah Aventador yang paling lama dong ya? Iya, paling lama. Dari 2013 ya. Dan kilometer udah? Sekarang 35.000, 36.000. Bisa dibilang mungkin highest mileage. I think so. Aventador di Indonesia nih. Betul. Jadi lo pakai terus menerus emang Aventador? Iya, happy sih pakainya sih. Oke. Dan F12 udah berapa lama? 2015 ya. Oh, lama juga. 2015. Tapi lebih setelah cobain banyak-banyak gitu, aku rasa aku lebih cocok dengan mobil mid engine. Oke. Tapi suaranya sih dapet kalau F12 ya. Itu I think one of the best sounding Wolf juga sih. Iya, betul. Aventador juga. Lo otak-atik nggak sih Aventadornya? Ganti exhaust ya, sama pelek gitu-gitu doang sih. Oke. Standar lah ya. Dalamnya nggak diapa-apain. Nggak twin turbo gitu. Oh enggak lah, enggak. Itu cari masalah itu yang ini.
Oke, kalau F12 sama, lo ganti. Stok. Oh, stok. Mhm. Oke. Dan stok udah lumayan kenceng juga tuh suara. Iya iya. SM90 lo selain Stok. dekal 81 itu Eee, lebih baik nggak dicoba-coba dulu ya. Itu adventurous behavior untuk coba-coba dengan mobil-mobil kayak gini. iya sih, benar sih. Soalnya lo dealing dengan 2 mesin berbeda sebenarnya kan, Betul. ada baterainya dan lo jangan utak-atik lah for Mungkin now. mereka belum punya cukup knowledge dan apa ya, pengalaman untuk kalau ini rusak gini diapain itu belum. Iya. Dan itu, lo servis juga masih rutin ATPM juga? Ya ke Jakarta. Oh, ke Jakarta, Iya. bener ya? Oh iya, pasti servisnya Surabaya kan nggak ada ya. iya. Mhm. Kalau Aventador-nya? Aventador ya di Surabaya kalau cuma ganti-ganti oli bisa lah. Kalau yang ganti clutch atau apalah ya tetap kirim sini. Iya, oke. Nah, mungkin teman-teman di sini juga nggak tahu, gue udah kenal Melvin ini udah lumayan lama sebenarnya. Waktu itu Speedfit sempat ke Surabaya tahun berapa? 2012 kalau nggak salah ya. Iya. 2012 or something, waktu itu ada kerjasama dengan Esensi community-nya yang masih ada walaupun nggak terlalu aktif sekarang. Iya. Dan gue ketemu Bro Melvin ini, Ko Melvin ini dengan Gran Turismo kuning ya. Jadi sejak itu lu udah muter-muter banyak model nih gue lihat nih kalau di Instagram-nya sejak Iya. 2012. So you've gone through Maserati Gran Turismo. Habis itu what was next? Habis itu. Setelah itu apa ya? 458 Oke. itu terus MP4 McLaren, Oke. MP4. Bentley Continental GT Speed. Oke. Ya itu ya terus apalagi setelah itu. Udah sih sisanya yang ada sampai sekarang ini. Avent, F12 gitu. Itu yang survive Oh ada yang nggak sih-nya. yang udah nggak pegang lagi apa ya? GTR ini. GTR R35 Oke. Oh iya, lu sempet ada juga ya? sempat. Iya. Aston Martin apa ya waktu itu? Vantage kayaknya. Artinya tidak kurang berkesan kalau gitu ya. Kurang berkesan. Kurang berkesan. Oke. Sorry ini brandnya ya, tapi kurang berkesan emang. Kurang berkesan. Oke. Sama beberapa Yang Aston Martin-nya V8. V8. Vantage. Oke. Porsche sempat pegang berapa kali ya? 3 kali kayaknya. 3 kali. 3 kali. Oke, apa aja tuh? Ya. Yang pertama itu Cayman GTS. Oke. Ini sebelum Gran Turismo atau setelah? Setelah ini, Oke. setelah. Karena aku selalu tertarik untuk tiap lihat Porsche itu kalau inget handlingnya happy gitu ya. Tiap lihat bentuknya agak kurang happy sedikit. Oke. Ya bagus sih kalau sendirian gitu. Cuma kalau di samping Aven gitu mungkin Auranya beda. auranya beda lah gitu. Auranya beda. Terus sempat GT3, 992 GT3 manual dan Manual kalau gitu yang touring, bukan touring apa? GT3. Iya GT3. Heeh. GT touring kan? Enggak, bukan ya? Enggak. Itu GT3 aja. Jadi Kalau ada wing yang gede dong. Gitu. Ada. Kalau yang touring kan yang nggak ada wing. Yes. Terus terakhir itu GT4 RS. Dan itu udah lepas juga. Iya kurang. Kurang interesting. Soalnya yang suka duduk di sini tuh dari dulu pasti ada yang suka Porsche. Dream car-nya apa? Oh Porsche. 911. Tapi lu a bit different nih. So tell me kenapa lu jual-jual mobil itu dan stick dengan mobil Aventador dan F12-nya? Menurutku Porsche itu sangat-sangat driver oriented ya dia itu. Handlingnya itu bagus banget, fun gitu. Tapi secara looks dia lebih normal lah. Dia lebih ke arah kayak klasik gitu maybe. Iya. Sementara kalau kayak Aventador itu lebih drama lah dia. Dia lebih kerasa kalau kita naik mobil itu oke, aku mau pergi untuk special occasion nih, special event gitu. Dan itu nggak bisa didapetin dari sports car kayak Porsche yang cenderung lebih normal. Iya. Walaupun in real life itu dia lebih menyenangkan lah. Dia nggak rusak lah, AC-nya dingin lah, gitu kan. Behaviornya lebih normal gitu. I see. Jadi lo memang suka yang ada drama-dramanya dikit. Betul. Ada keseruannya sendiri ya. Benar. Kalau itu ya. Oke. Terus kalau yang lainnya Bentley? Enggak. Itu dulu semua yang semacam itu tuh termakan YouTube, termakan Top Gear gitu ya. Ternyata belum saatnya aku Oke. mungkin
kalau udah lebih senior lagi Lebih mungkin senior. lebih bisa appreciate gitu ya. Tapi GT Speed emang lumayan kenceng kan mobilnya in a way. Cuman Kencang, tapi menurutku fun to drive dan handling itu penting urusan sama bobot sih. oke. Kalau mobilnya berat, kenceng pun di lurusan apa nggak akan enak lah untuk handlingnya atau brakingnya. Iya. Dan kalau gua dengar dari cerita lu sebenarnya seorang Bro Melvin ini memang suka run. Betul. So you like the speed and the fun dari walaupun lu sama teman-teman tapi mesti digas lah ya. Betul. In a way. Jadi track day juga lumayan aktif. Yes. Oke. Dan semua mobil ini yang lo ada ini udah pernah track day. Semua ke sirkuit. Jadi bener-bener dipakai lah ya. Didesainnya untuk itu dan lo pakai bener-bener Dipakai. dan lain-lain. Tapi kalau dilihat dari model-model yang lo bilang kayak Porsche semuanya atau tadi apalagi McLaren on the track juga lumayan Sangat-sangat bagus sih mereka di bagus track. banget kan. Heeh. Tapi apa yang kurang? Oke, McLaren deh. Apa yang kurang dari MP4? MP4 was the first. Iya, McLaren the first. model mungkin ada banyak yang not sesempurna model-model yang baru sekarang. Cuman gimana experience lo sama McLaren? Back then waktu aku pegang mobil itu, aku juga pegang 458. Waktu itu kan kompetitornya dia ini ya, 458 ini. Tapi secara performance, horsepower, speed dan lain-lain, jauh lebih kencang si McLaren ini. Tapi I think secara looks, terus suaranya tetap kalah lah sama NA ya, NA-nya 458 itu sampai 9000 RPM kan. Iya. Ya, McLaren nggak bisa, dia nggak punya jawaban lah untuk suara-suara kayak gitu. Dia lebih less emotion sih menurutku. Tapi futuristic Iya. gitu. Iya. Jadi lo cari mobil tuh yang menurut lo yang sempurna adalah yang ada dramanya, Bentuknya, suaranya. suaranya, performance-nya, secara handling dan soul dari Betul. mobilnya itu. Tapi performance kalau kayak handling dan lain-lain ini di bawahnya yang lain ya, priority-nya ya. Oke. Walaupun lo suka track day dan lain-lain, cuman dramanya lo lebih suka. Ya asal nggak parah-parah amat lah. Oke, ngomong yang parah-parah banget. Mungkin ada cerita nggak the worst dari semua mobil ini yang cerita lo bisa share ke kita? Yang separah-parahnya dramanya tuh apa waktu itu? Kayak sampai lo, wah nih mobil. Urusan handling ini. Bukan urusan ini sih, kayak masalah yang lo pernah alamin dengan mobil ini yang kayak, waduh oke. Kalau masalah sih aku rasa semua mobil-mobil ini rata-rata pasti ini ya, butuh perlakuan khusus lah ya. Mereka emang lebih manja lah dibanding mobil lain. Kalau drama yang paling terakhir, yang paling annoying kayaknya masalah Aventador. Digigit tikus sih, kabelnya. Oke. Iya, itu annoying banget sih. Digigit tikus, tiba-tiba error mobilnya. Waktu deck bawahnya dilepas, kabelnya putus. Kabel transmisi. Udah gitu nggak dimakan, nggak dihabisin lagi ini ya sama tikusnya ya. Ini cuma digigit di ujung sama di ujung gitu. Jadi biar cuma dirusak doang gitu. Dan itu mesti overhaul semuanya. Betul, untuk harus turunin mesin kan. Karena itu kan kalau Aventador ini kayak dia di dalam banget gitu. Nggak bisa dilepas bumper aja gitu. Nggak bisa. Iya. Semuanya mesti dikeluarin dulu. Dan itu gara-gara tikus aja. Gara-gara tikus, parah Mickey Mouse emang. Tapi sebelumnya pernah ada masalah dengan tikus juga sebelumnya dengan mobil yang lain? Atau enggak? That was the worst one? Itu satu-satunya sih so far. Cuman ya heran ya, dari yang lain kenapa nggak Alphard gitu yang gigit ya. Kenapa yang susah benerinnya gitu. Dia suka challenge kayaknya tikusnya. Suka kabelnya yang Italian gitu ya. Italian kabel. Pasta rasanya. Oke. Tapi yang paling gak rewel dari semuanya itu yang mana? Aku cukup beruntung sih. Menurutku rata-rata mobilku itu mungkin karena semuanya dipakai terus ya. Cenderung nggak rewel sih. Hampir semua. Ya walaupun mungkin Bro Mike tahu lah. Kayak Aventador mungkin reputasinya di luar rewelnya kayak gimana. So far aku aman sih. Nggak pernah ada overheat, nggak pernah yang aneh-aneh yang nggak baca itu nggak ya? Nggak kebakar, meledak apa yang nggak pernah. Iya. Wow. Jadi mungkin teorinya adalah emang mesti dipakai kali ya? Menurutku harus dipakai tapi nyetirnya harus bener. Makanya bener. Kalau dipakai doang tapi di ngasal gitu ya rusak juga sih. Jadi pakai bener tuh kayak gimana semuanya? Kayak ganti oli of course, ya selain dari maintenance-nya harus on time,
kita kalau misalnya single clutch itu kan tricky ya. Ya orang harus tahu lah kapan nempelin clutch-nya lepas, dan kita pakai mobil itu mau kemana, parkir di mana, rute lewat mana, jam berapa, dan itu kan kita harus kira-kira lah. Kalau nggak kira-kira ya ini jam macet banget, tanjakan gitu ya. Di matic, gas rem doang diperlakuin kayak dual clutch gitu ya. Ya itu yang terjadi. Dan lo masih lumayan aktif ngumpul-ngumpul ya sekarang. Gimana sekarang sini di Surabaya? Ya Sering ngumpul anak-anak mobil. ya kan kita di grup kita sendiri Fastlane itu tiap minggu kita pasti run. Touring yang jauh-jauh juga 1 tahun ada berapa kali, dan pasti ada track day. Oke. Itu aktif lah. Aktif. Dan terakhir itu ke Bromo lo cerita. Terakhir ke Bromo ya. Wah, seru banget sih. Sun ke Mandalika lagi. Sun ke Mandalika. Iya. Oh, pernah sebelumnya udah. Udah. Kita Itu lo sewa track and then lo fasting ke sana gitu. betul. Jadi kita towingnya naik kapal terus ke sana. Private kita doang sih. For the day. Yes. 1 hari. And then mekanik dan segala macam lo Dari Surabaya. dari Surabaya. Oke. Dan biasanya berapa orang tuh kalau gitu pergi? Biasanya kita limit sih kalau masalah Mandalika. Jadi kan sirkuit kita nggak mungkin balap kalau di sana. Karena takutnya kurang luas ya untuk mobil. Sistem kita selalu time attack. Jadi kita limit mungkin 20 mobil max. Karena mobil yang pertama lewat harus ada interval ke mobil kedua. Oh, jadi nggak bareng-barengan gitu ya? Betul. Satu. Oh, Dan kita janjian kan, that's why ini private teman sendiri. Kalau ada yang lebih kenceng, kasih jalan. Iya. Itu kan. Kalau nggak kenal, beda lagi orang. Iya, benar sih. Jadi Fastlane ini lu udah berapa orang? Kira-kira? 20 lah. 20-an. Dan udah berdiri sejak 2018. So, in case kalian di Surabaya, tapi mesti difilter dulu nih. Aduh, Bro Kelvin ya, mesti deketin dulu. Oke. Nah, lu waktu 2017 sempet tim gua nih ketemu lo foto di dalam Koenigsegg CCX. Oke. Itu gimana tuh ceritanya? What happened sampai lu bisa? Itu acara esensi waktu itu ya. Kita dari Edge Island waktu itu. Terus kita ada, waktu itu lagi rame, ada mobil tuh datang kan. Ya kebetulan punya teman-teman. Jadi ya kita lihat, saya megang pertama kali mobil mahal kayak gimana. Ini yang di luarnya ada SF90 lagi. Bisa banget. Oke. Gimana menurut lo first impression-nya? Sewah itukah interiornya? I mean Koenigsegg interiornya? Kalau menurutku sih kayaknya prioritinya dia bukan di situ ya kayaknya ya. Kalau Pagani mungkin beda cerita. Iya. Koenigsegg lebih ke speed-nya kali ya. Iya, I think untuk lebih ke arah speed-nya daripada ke interiornya dia gitu. Tapi pintunya lumayan ada dramanya sih. Belok kirinya naik ke atas. Itu mungkin cocok kalau kayak dramanya. So far, tapi kalau Mi ya, mungkin belum ya, aku lihat ada banyak brand-brand yang mobil dari brand-brand yang factory-nya mungkin lebih kecil, itu lebih eksklusif. Tapi setelah saya lebih dewasa, kayaknya lebih aman dengan brand-brand seperti Ferrari yang lebih dia established, lalu factory-nya udah punya lebih banyak pengalaman dan lain-lain sih. Kalau Mi ya. Nggak terlalu kecil dan niche banget. Betul. Yang ya gue juga nggak tahu dia bakal servisnya di mana itu Koenigsegg ya. Tapi ya ada sih, cuman kan kirim or something bro. Iya. Ya. Karena kayak contohnya McLaren aja lah. Dia kan lebih kecil ya dibanding kayak Ferrari gitu. Waktu dulu kita servis dan lain-lain itu kalau butuh spare part jauh lah untuk after sales-nya dan lain-lain sih. Dan sekarang aku cukup appreciate yang kayak begituan. Iya sih. Iya. Jadi kayaknya kalau gue dengar cerita lo, kayaknya lo di dunia otomotif ini tuh juga more than just the car, juga community-nya juga penting. Dan gue tadi tanya jadwal lo kayaknya lumayan padat juga nih di Jakarta. It's meeting new people juga, lo ketemu banyak orang baru dari teman lama dan teman baru, betul. Iya. Itu lo enjoy juga kayaknya dari segi building the community. Enjoy lah. Kan waktu kita ngomong nih, aku mau ke Lebaran ke sini, mereka juga udah support, siapin acara, siapin rute, ajakin teman-teman, termasuk yang baru-baru juga yang mungkin tiba-tiba join on the spot karena dari my Instagram story gitu.
Ya kita happy-happy lah, kita keliling-keliling, temenan happy lah semua. Oke. Jadi lu banyak teman-teman sekarang yang lu bilang teman deket tuh dari mobil apa enggak? Is it safe to say gue bisa bilang itu kayak dari dunia circle Ya otomotif ini? 50% lah. Oke. Oke. Sisanya mungkin dari teman sekolah dan Betul. kuliah dan lain-lain. That's a lot though. Iya. Itu lumayan banyak sih, Mal. Banyak. Kalau memang lu dikenalnya di dunia ini lumayan Bener ini. Sultannya Surabaya. enggak. Kalau di Surabaya pasti akan ada kenal lah seorang Melvin. Aduh. So what's next, bro? Lo ada mimpi mobil dari segi mobil tuh lo ada dream car berikutnya? Udah mikir-mikir untuk switch out atau apa? Belum ya, sekarang sih aku masih cukup happy dengan yang sekarang, fokus bangun rumah dulu deh, bro. Apa? Iya. Priorities ya? Priorities. Fokus bangun rumah lo. Oke, di dekat rumah lo sekarang? Dekat-dekat. Beda blok doang. Beda blok, oke. Ya prioritasnya shift ya. Tapi jangan terlalu jauh-jauh dari mobil ya. Aman. Prioritas kan orang-orang kan kadang-kadang ke sepeda kayak kemana. Oh, Habis itu enggak. lupain mobil. Lo kayaknya nggak bakal lupain. Nggak sejauh itulah. Tapi gue lihat emang lo suka traveling juga ya. Touring kayak ke Bromo tadi. Tapi kalau traveling biasanya lo langsung kayak mesti ada mobil, tema mobilnya juga atau lo emang suka traveling dari dulu? Ini maksudnya apa nih? Dalam kategori apa? Touring atau apa nih? Ya itu dia. Kalau mamanya let's say lo mau keluar negeri atau lo emang suka traveling sebenarnya atau not so much touring lebih banyak. Oke sih, tapi ya nggak sampai suka segimana lah. Cuman kalau misalnya liburan ya ke tempat-tempat yang aku suka, aku bisa mengulang gitu. Oke. Kalau touring-touring ya sama teman-teman, as long as community-nya bagus, teman-temannya enjoy, ya kita enjoy lah pasti, bro. Dan yang paling berkesan so far apa touring lo yang lo bisa ingat? Ini mobil ya. Mobil. Jujur aku paling suka tuh acara justru ke Jakarta sih. Lo Jakarta. Karena tiap kali kita ke Jakarta itu kan teman-teman di sini banyak banget kan. Oke. Terus support nih, ayo kita kumpul run gitu. Selalu at least dari teman-teman kan juga banyak banget. Jadi rame banget gitu. Oke. Dibandingin di Surabaya ya, kan jumlahnya jauh lah kalau dibanding Jakarta. Iya. Tapi tol-tol juga ke Surabaya dan segala macam udah lumayan oke ya. Oke lah. Udah bagus lah. Dibanding dulu. Iya, Kayak ke Jakarta, makanya ke Surabaya dong. Dibanding dulu, iya sih. Mesti balik lagi sih bro, bener. One day ya. Soon gue bakal kesana lagi. Jadi so far lo nggak bakal, tapi ada ultimate dream car nggak? Oke, last question soal mobil. Lo ada ultimate dream car yang lo kayak oke, one day, karena kadang-kadang ini kayak yang hobiis sama enthusiast tuh kayak gue masih menunggu kesempatan sampai gue bisa dapetin mobil ini. Tapi belum dapet nih kesempatan. Ini nggak ada hitungan budget ya berarti ya? Yes. Unlimited. I mean reachable. Maksudnya dari segi lo-nya reachable lah. This is possible gitu. Kita nggak ngomongin kayak Pagani Zonda apa gitu yang nggak mungkin di service di sini. Maybe it is, I don't know. Atau Bugatti gitu kan. Ada nggak yang dari lu? Mungkin dari masa kecil lo kayak oke, one day gue pengen ini belum tercapai atau udah kecapai semua? Centenario kayaknya ya, Lamborghini. Oke, so Lamborghini. Hmm. Quite unique, belum pernah lihat sih di sini Centenario. Jarang banget emang aku soalnya dia jumlah orang nggak ada deh yang masukin kalau di sini. Iya, Dia cuma berapa ya, jumlahnya kan dikit banget. benar. Oke, kita ngomongin karir dikit. Oke. So di sini di Spirit Talks kita memang ketemu banyak orang-orang yang inspiring kayak lo sendiri. Enggak lah. Ya, inspiring lah bro. Kalau ada nanti ke depan juga pasti kayak ini gimana nih ya. Lo sekarang sibuk apa aja nih? Lo tadi kan sempat cerita waktu kita di luar juga sempat ada F&B, ada clothing business juga. Kalau gue lihat profile lo tuh banyak tuh tag-tagnya. Itu keisengan-keisengan di zaman COVID dulu ya. Oke. Kalau yang clothing dan lain-lain. Kalau sibuk ngapain di family business sih. Family business. Kalau nggak salah di shipping atau Shipping, terus trucking, oke, alat berat gitu. alat berat, I see. Semua yang bisa dikerjain lah kalau bisa ya. Iya. Dan itu di Indonesia, full Indonesia apa lo Di Indo. di Indo aja? Jadi for coal mining all that stuff atau Kalau shipping ya dia antara kargo atau
kita ada agency kayak kita biasanya handle kapal-kapal asing yang masuk ke Indo. Kalau misalnya dia ada keperluan, misalnya dia mau survei minyak di mana gitu kan dia perlu nah apapun yang mereka perlu di sini, bendera Indonesia, lalu docking, food supply, fuel supply apapun kita yang handle. I see, man. Kalau trucking ya kita lebih ke dump truck sih. Oke. Jadi banyak foreign companies as your clients atau Untuk yang kapal asing ya itu pasti perusahaan migas asing. migas asing. Kalau yang kargo ya lokal. Oke. Mm-mm. Tapi kalau dari splitnya yang paling gede pie-nya dari semua itu Sama aja lah. sama aja. Sama Oke. aja. Dan ini your dad yang mulai atau Dari grandma nih. dari grandma. Betul. Interesting. Jadi lo generasi yang ketiga yang Betul. Dan my grandma masih ngantor sampai sekarang. serius. Iya. Berapa umurnya? 83. Wow. Masih, It's her baby lah. It's a real. masih marah-marahin aku tiap hari lah. Nah, Oh, from your grandma. Oke. Dan itu mulai di tahun ingat nggak? enggak, itu saya belum tercipta ya. Pokoknya way before. Way before, yes. Oke. Dan itu sampai your uncle family business atau dari Iya, ya, your- family business. So this is grandma dari your dad side, dari bokap. Mom. Oh, dari mom side. And your uncles and all that. Iya, kita semua di situ. Semua di situ. Wow. Hebat sih. Gua selalu angkat topi buat ya family business yang udah especially udah ke generasi ketiga and above. It takes grit banget sih untuk bisa survive Betul. decades of work dan especially your grandma emang to last sampai selama itu you handle ya kan kayak catur gitu loh. Iya, Kayak iya, anak gue yang gini gitu. How was it though? Lo sebagai generasi ketiga dan means generasi ketiga ada lumayan banyak dong. Kan that's you, My your cousins, cousins, yes. your siblings Iya. involved juga. Oke. Dan itu gimana transitionnya? Lo dari dulu dari awal tuh udah di prepping untuk itu atau yaudahlah lo coba belajar bisnis dulu deh, muter-muter lo pelajarin itu, abis itu nanti when you're ready lo join kita. Kita semua emang di prepare untuk itu sebenarnya ya. Tapi jadi untuk semua project-project yang lain itu biasanya ya itu urusanku sendiri sih. Gak ada relate sama mereka. Contohnya yang F&B dan lain-lain itu. Iya. Tapi yang kalau ngomong masalah gimana, ya banyak tantangannya sih. Karena generation pertama dan ketiga ini kan jauh ya. Pertama ke kedua, kedua ke ketiga aja bahasanya atau pemikirannya belum tentu sama gitu. Dan kalau ngomong masalah ya emang karena mostly tim yang ada itu adalah tim yang sudah ada dari generation pertama. Yes. Jadi ngeliat lo sebagai anak dari kecil gitu masih. Betul. Dan caranya, approach-nya, cara berpikirnya, cara kerjanya juga banyak yang berbeda kan. Jadi ya banyak tantangan emang. Oke. Apalagi di bidang, di area kayak kita mau computerize atau apa itu pasti butuh mereka tuh adaptasi juga. Di zaman mereka dulu nggak perlu. Iya. Misalnya awal-awal aku bilang nih aku mau buat website gitu. Kan ya grandma pasti mikirnya kayak apa yang ngapain. Iya. Kan contohnya gitu. Ya butuh waktu lah. Atau kayak aku kan especially di bidang legalnya ya. Karena aku, nah di bidang kayak gitu aja aku pengamanan misalnya ini aset dibagi gini aja. Dibuatin perusahaan yang ini aja. Dipisah-pisah itu mungkin awalnya tidak bisa diterima lah. Tapi ya setelah ngomong ya kan berantem ketawa lagi terus mungkin 5-6 tahun ya mungkin mereka baru oke masuk akal gitu karena mereka kan butuh waktu lah untuk memahami itu. Paham. Dan I think one of the challenge juga di family business is mereka masih kadang-kadang melihat lo sebagai Anak kecil. Betul. Sebagai cucu gitu kan. Ya kita kan udah jalannya dari kecil, dari dulu, kamu masih kecil. What was one of the way, apakah itu hanya waktu lo kasih atau kayak lo mesti ada strategi yang lo akhirnya kayak for example waktu itu ada satu guest dia mesti proof diri sendirinya di luar dari bisnis itu. Umpamanya. In your case kan mungkin lo ada bisnis side bisnis itu impact juga nggak ke mereka atau mereka ngeliat kayak oh Melvin sekarang udah banyak yang kenal ya, I think there's something yang bisa kita belajar dari dia, itu ada nggak kayak gituan? Nah ini kebetulan kalau dari sisi itu
mungkin lebih ke arah mereka menilai perkembangan kita secara kepribadiannya ya. Kira-kira udah bisa jadi orang yang cukup bijaksana nggak gitu. Kalau masalah banyak yang kenal itu mereka lebih ke arah komplain sih. Oh gitu? Iya, ke arah komplain. Jadi kalau orang-orang bank datang gitu ya, minta foto gitu, lebih komplain sih. Oh. Kalau grandma sih, ini ngapain ya gitu. Atau disapa-sapa orang itu kan di airport di mana, apa sih? Oh gitu. Karena Mm-mm. mereka emang lebih low key kali. Mereka maunya yang not too exposed. Mungkin ya di zaman mereka ya, mereka punya banyak pemikiran yang mungkin tidak relevan dengan situasi sekarang lah. Dengan adanya sosmed dan lain-lain, mereka lebih banyak worry-nya lah gitu ya. Too much exposure and all that stuff lah ya. Mungkin agak nyimpang dikit, kayak contoh nih, sering aku ngadain acara ya bareng sama pemerintah kota Surabaya gitu. Kita sama dinas perhubungan waktu itu ngadain event kayak Make Some Noise gitu. Kalau pernah lihat ya, itu aku blast nih, aku tunait makan di sini nih sama teman-teman. Kita ada charity juga, lalu kita ada geber-geber mobil lah ya. Itu betul-betul ribuan orang tuh datang gitu. Semua orang happy. My grandma nggak happy. Tapi ya itu hal-hal yang mungkin dia harus butuh waktu lah untuk melihat kalau 2026 itu beda sama masanya dia dulu gitu. Tapi ya kita tetap harus sopan lah ya. Yeah, of course. Ngomongnya menjelaskan gitu. Iya. Dan itu kan impactful ke banyak area termasuk ke bisnis tadi. Yes. Karena keluarga iya, bisnis iya, Mm-mm. kepribadian lo juga Betul. itu udah connected nih. Yes. Dan kalau orang tua lo support dari dulu? Enggak, sama-sama. Mereka lebih mirip kayak my grandma sih. Mereka lebih takut lah. Jadi mereka lebih klasik orang tua Surabaya lah ya. Ini kamu cari pacar yang baik gimana, pasangan yang baik gimana, jangan kalau bisa jangan mencolok lah atau apalah, mungkin lebih ke arah gitu. Oke. Mm-mm. Dan lo ke dunia sosmed dan lain-lain, kalau gua ngelihat journey-nya dari 2012 kita pertama ketemu, emang mungkin di belasan ya, 2000 belasan tuh gue inget kayak wah Bro Melvin ini lagi aktif banget, hosting kayak ada event, acara, community. Itu kan natural atau emang lo kayak oke, ini kayaknya Kita sama sekali nggak ada planning. Jadi kalau misalnya kalian cek ya, aku tuh bukan orang yang kalau istilahnya orang-orang zaman sekarang branding lah apa enggak. Kita dari dulu itu I post yang I want apa, what I want to post atau apa yang aku pengen tulis, lebih kayak apa ya? Ya expression aja sih. Nggak begitu peduli dengan kayak branding atau orang lihatnya gimana, tapi somehow terbentuknya cukup positif. Luckily ya, semoga. Gitu. Iya, gue ngeliat itu sih. Dan I think itu juga it takes talent and skill, ya kan? Nggak semua orang yang kasarnya let's say nyetir Aventador will be able to do that, ya kan? Walaupun mereka mau. Ya itu sering dibahas dulu ya, apakah mobilnya gitu, tapi kenyataannya kan enggak ya, it's not. It's not. It Yes. takes talent. Dan I think you're gifted in that way juga sih. Thank you, Ray. Bisa, iya kan? Oke, namanya lo ini oke, kita kan di dunia permobilan. Nanti ada 2 orang nyetir Aventador. Oke, fine. Kreditnya, credibility dari segi bawa mobilnya oke. Mungkin ada duit dan segala macem. Dia kalangan atas, oke, great. Tapi the way dia approach kan beda. Betul. Ya kan, approachingan kayak, I trust this guy a bit more. Atau kayak, I wanna hang out with this guy more. Itu kan beda. Dan I think lo gifted in that way. Dimana kayak lo lebih approachable. Lo bisa carry yourself juga. Orang-orang juga seneng gitu kan. So I think it's a gift sih, dan lo skill yang lo udah bangun all these years. Nah, I think yang challenge-nya sekarang is gimana bisa kawinin your skill set yang lo udah bisa bawa ini yang nggak semua orang bisa, walaupun mungkin udah disodorin duit dan segala macam, itu mereka bisa, dengan how you balance that dengan the family side of things ya, and the expectations dari orang tuanya, dari bisnisnya dan lain-lain. Itu ngejembatanin itu it's not easy.
Betul. Lu dengan cousins lu gimana? Ini kita ngomong generation-nya sekarang udah Iya, yang muda. betul. Do they support it? Atau Mereka mereka ngeliat itu dengan kayak, oh ya, gue paham sih gitu. Lo my ngapain? family ini nggak ada yang suka kayak mobil atau kayak, exposure dan lain-lain, tapi mereka lebih bisa menerima dan mereka support. Hmm. Tapi ya mereka tetap ngomong, "Hati-hati," gitu ya. Karena di sosial media ini sekarang ini semua kan harus hati-hati, dipelintir orang bisa, segala macam. Mereka lihat resiko tuh tetap ada. Walaupun nih, so far aku udah bisa tunjukin ya, to my fam juga gitu. Orang lain kalau geber-geber mobil mungkin dilempar batu gitu ya. Tapi kalau aku datang geber-geber orang happy, kadang orang nyapa, orang doain lah. Orang datang jauh-jauh dari luar kota untuk kayak acara tadi gitu. Berarti kan cukup positif. Tapi ya still resiko itu ada. Iya. Orang yang iri atau orang yang nggak suka tetap pasti akan cari kesempatan. Jadi ya yang my cousins support tapi tetap hati-hati gitu. Iya. Hmm. Sempet nggak ada satu, I mean, I think semua orang bakal experience ini as they also gain followers on stuff. Dimana lo realize kayak, oh ya ini bisa bahaya sih. Ada nggak satu momen itu yang lo kayak, oke, gue mesti lebih hati-hati bagian sini nih. Iya, aku lebih ke arah gini ya. Tiba-tiba hidupku aku merasa agak kurang bebas mungkin. Karena tiba-tiba somehow people think of me as a public figure, which aku nggak merasa harusnya kayak gitu. Karena aku bukan penyanyi, nggak main film, nggak apa. Aku tidak, apa ya, aku nggak sign up for this lah intinya sebenarnya. Tapi tiba-tiba aku punya responsibility secara moral untuk memberikan contoh yang baik juga karena banyak orang yang lihat. Gitu ya. Jadi ya bisa bahaya nih, contoh kita bercanda sama teman apa di restoran gitu. Aku juga harus mulai mikir, Iya. ini yang dengerin siapa aja Iya, gitu iya, kan. iya. Kadang sering difoto nih, kok ketawanya enak banget gitu. Difoto di belakang, wah tadi kita ngomong apa nih gitu. Jadi tiba-tiba kan mulai gitu. Atau di jalan nih, dipotong orang gitu. Iya. Mungkin kalau kita Melvin 2012 mungkin kan ke jendela nih marah gitu ya. Sekarang, janganlah. Iya, iya, iya. Yang lihat siapa, lalu ya lebih hati-hati lah, jangan sampai dipelintir orang. Karena kan semakin banyak yang tahu, kita nggak tahu siapa yang lihat, mikiran mereka apa, kepentingannya apa. Iya. Mm-mm. Iya, bener sih. Gue ingat ada satu, gue sempet lihat ada satu insiden kejadian lah waktu acara gitu. Terus lo sempet bantu. Lo tahu gue ngomong kemana. Tahu. As soon as lo keluar dan nampil, di backing oleh netizennya hebat sekali. Wah ini si Melvin, everything is fine, ini mah baik, ini orangnya nggak kayak gini gitu. Dan itu satu impact gue, oke, that means emang lo develop perspektif itu udah kebangun nih, yang lo bilang, you have to be more careful juga kan, gimana to make sure nggak ngerusak what you build, cause that's who you are. Tuh. Ya kan, dan ya bener sih kata lo sih, jadi gue pengen reiterate aja sih, gue pengen highlight lah itu pas gue ngeliat kayak, iya hebat juga nih Bro Melvin yang gue dulu ketemu. Itu padahal bukan grup kita. Iya. Bukan grup kita, tapi kan kita kenal lah ya, nggak mungkin. Jadi, dan luckily waktu itu ya, karena udah situasinya agak kurang kondusif gitu, aku stop ya kan, waktu itu kita datang, tapi kan orang-orang tahu, oh ini teman-temannya Melvin, apa orang Jasa Marga dan orang lain-lain kan, penduduk sekitar juga udah tenang, aman gitu. Ya, untungnya cukup positif ya, jadi ya good for everyone lah. Yes. Gue inget tuh, gue kayak hebat. Dah, kalau semuanya dari, oke, ini kan udah lo bisa basically giring an opinion of the public yang lumayan positif. Dan network lo juga makin luas. Walaupun mobil mungkin kuncinya, tapi kan lo masuk ke ruangan dengan jauh lebih luas lagi. Betul. Dapat network, dapat relationships dan lain-lain. Dapat pacar juga. Tapi ya, ada nggak di mana dari bisnis keluarga lo itu menjadi positive impact? Mungkin yang sekarang dilihatnya negatif, tapi kayak actually we got this deal gara-gara Banyak Melvin nih. banyak. Actually orang ini regulasinya is a bit baik gara-gara Melvin kenal si ini. Itu pernah kejadian? Sebenarnya banyak, tapi kalau dari
sisinya my family, mungkin yang generation yang di atas-atas, mungkin tetap mereka nggak willing untuk trade off itu dengan exposure ya. I see. Mereka pasti ya udah kalau perlu cari jalan lain gitu I ya. see. Memang kalau sejak orang tahu kamu, jalan lintas itu banyak gitu. Orang lebih baik, lebih nggak ganggu-ganggu dan lain-lain. Tapi mereka merasa tetap resikonya itu mereka nggak mau trade off lah. I see. Oke. So, ini gue banyak banget, gue tertarik banget dari dulu dengan family business yang ngenerusin bisnis keluarga, because I think just like mobil yang lo bilang ada dramanya, di bisnis keluarga juga ada dramanya. Tapi in a way, menurut gue itu jauh lebih fulfilling daripada lo as a professional. Example. Karena that's what you want, ya kan, dari generasi-generasi untuk anak-anak lo, cucu lo tuh semuanya udah istilahnya bisa meneruskan dan sudah aman. Lu bilang tadi lu di bagian legalnya itu memang di shape ke situ, atau lo Iya. sini kayaknya gue suka bagian legal deh gitu. Nggak, jadi dari awal Kalau gue melihat lo, gue bakal taruh lo di PR sih. Or you know what I mean? ya. Jadi tiap me and my cousins gitu ya, kita masing-masing oh ya ini kira-kira bagus di sini, bagus di sana itu udah disiapin sih. Siap. Itu with a consulting firm atau kayak ada yang di itu, atau dari keluarga dia juga sama kayak Keluarga lihat nih kira-kira nih orang apa nih gitu ya. I agree sih, harusnya itu di PR. Tapi balik lagi, untuk di zamannya mereka waktu itu, apa itu PR? Iya. Gitu ya. Tapi ya nanti akan berkembang lah. Takes time tapi. Yes. Time will improve the situation dan juga perspektifnya. Yes. So, lu dengan cousins ada berapa cousins sekarang yang involved in the business, including your sister and sibling? 8. Oke. Oh, sebenarnya nggak banyak banget kok. Oke. Masih manageable. Walaupun 8 is a lot sih untuk generasi ketiganya. Oke. Well, hopefully nanti ke depannya there are ways. It takes time sih. I think it takes time, and gue berharapnya sih you will be able to match the two together, karena I think you're very talented and gifted sih. Thank you. Melvin dari segi PR dan in that space ya, walaupun mungkin not appreciated now. It's one of those things di mana it will be appreciated when something happens. Yeah. It's like, Tuh. oh ternyata udah bisa setir ini, we need you bro. Yeah. We need you. Ya kan, bener ya, setuju ya. So hopefully itu bisa match. Tapi any side business yang lu udah nggak jalanin lagi sekarang, yang Ya yang F&B dan segala macam. Your personal profile dan branding community itu jalan sebagai small business unit mungkin, atau enggak? Lu nggak ngeliat itu sebagai itu? enggak. Kalau kayak yang grup yang aku buat untuk urusan mobil dan lain-lain enggak, kita jauhin semua dari itu ya, aku nggak mau. Kita ada coffee untuk Bro Melvin. Waduh. Dari Nitro. Thank you. Ini aja. Thank you. Bro. Akhirnya came just in time. Karena Nitro ini semuanya fresh, jadi makanya datangnya right on time. Masuk. So, one last topic mungkin yang akan menjadi jembatan ke bagian berikutnya. Dari family business ini ada yang rules nggak, atau sesuatu? Oke, maybe one thing yang lo udah cerita secara nggak langsung adalah not to be too publicly exposed. Tapi itu mungkin that rules are meant to be broken. Yes, I agree. Jadi you are challenging that. Tapi ada philosophy atau values yang keluarga lo ajarin nggak? Dan itu dari base dari apa biasanya? Oh iya, kalau dari my grandma sih mungkin selalu gini, yang penting satu kita harus hard work gitu. Dan yang kedua harus baik lah. Be kind gitu. Jangan ada pikiran-pikiran untuk menipu orang atau melakukan sesuatu yang melanggar peraturan gitu. Jadi udahlah, kita itu yang sabar gitu ya. Kalau menurut mereka itu yang penting jalannya tenang, tapi semua akan baik-baik aja gitu. I see. Jadi just be kind. Yes. Kalau seumpamanya, gue jadi kepikir nih barusan. PR is all about relationship, ya kan, public relationship. Dan kalau semuanya dari segi business level lo yang mungkin client base lo atau relationship lo
jangka panjang, I'm guessing ya. Yes. Jadi udah lama, maybe your grandma udah ketemu udah Betul. lama, terus kayak menggiring sampai sekarang. Mhm. Yang bisa bilang ya 5 tahun is short, mungkin udah Oke. puluhan tahun maybe udah Iya. jadi your client. Itu udah generasi kedua udah mulai handle towards client facing juga, and then you're gonna be there too dong one day Yes. kan. Karena itu kan relationship management. Mhm. So, how do you guys maintain that? Itu masih apakah lu involved in maintaining the clients juga? Yeah, of course. Jadi di beberapa ini ya, beberapa brand gitu ya. Karena, cara cara untuk maintain itu beda-beda. Mungkin untuk brand-brand tertentu yang running ini masih generation atas, mungkin lebih nggak prefer me. Tapi kalau yang udah mulai ke generation anak-anaknya dan lain-lain, lebih oke untuk aku yang ini sih. Oke. Mhm. Dan itu yang which part of the business? Masih yang Semua semuanya? Oh, semua. jadi itu new clients akan ada terus yang lo Mhm. cari? Mhm. Nggak hanya yang core dari lama gitu yang Enggak. Kalau yang lama ya di-maintain lah. Tapi kita kan kalau misalnya ada yang baru ya harus ya itu lu udah yang maju. I would put you yang untuk maju sih. iya. Ya kita jalan aja lah, along the way kita pasti I akan see. ketemu orang-orang baru yang Oke. bisa sejalan. Oke. Heeh. Ada nggak yang dari community mobil yang lo ketemu lain? Banyak. Gitu. Yang jadi, eee, misal nih salah satu di grup kita ternyata, oh ini kerja factory aluminium misalnya. Oh iya ntar kita coba nih baknya dump truck atau apalah, anything. Oke. Pasti akan ketemu lah jalannya. Pokoknya kita baik-baik aja, ketemu orang-orang yang baik-baik juga ya aman. I see. Mhm. Jadi ya oke. Oke, gue paham sekarang maksud lo. Jadi walaupun lo udah bawa bisnisnya and all that stuff, tapi masih kayak hati-hati with the exposure. You do bring business dari segi community ini dan your network ini kan? Iya. Mhm. Iya. Oke. Yap sih. Oke. Alright, sekarang kita ke topik terakhir nih. Oke. Jadi tadi kan udah sempet ada being nice. Ini bagian filosofinya lah. Yang mungkin dari keluarga lo udah bilang, ya lo lebih banyak belajar dari values-nya itu dari your grandma apa your parents? Sama. Sama. Tapi jadi mungkin karena jaraknya ya. Jadi mungkin kalau parents itu lebih bisa understand kita dan dia nge-balance itu di tengah-tengah gitu. Kalau my grandma ya perlu banyak waktu untuk adjust lah. Oke. Mungkin your grandma lebih old school, cuman memang ada banyak perkataannya yang wisdomnya lumayan Betul. gede yang nggak ini Iya. ya berubah gitu ya. Iya. Dan itu basisnya apa? Like dari agama juga atau dari kepercayaan gitu yang Enggak. kalian turun-menurun nggak? Enggak. It's just experience, mostly experience. Iya, experience. Oke. Nah, dari lu sendiri nih, sekarang kita detach a little bit from your family business, tapi Oke. I wanna focus on you because I think your success story is beyond dari family business juga. It's the community yang lu udah bangun, your reputation yang lu udah bangun. Apa yang pembelajaran atau ya lu mungkin udah ambil itu yang intisarinya oke, be nice, tapi coba explore a little bit more deh. Apa yang lu udah pelajarin through the years yang menurut lo kayak, gue mesti kayak gini nih. Filosofi yang gue pengen one day let's say lo ada anak dan segala macam, gue pengen ajarin ini about how I grew to become who I am today. Dan lo sendiri is somebody who's bisa dibilang it's a public profile. It's a public figure, right? So, apa yang lo belajar dari situ, Bro Mel? Mungkin Everything that's happened. mungkin apa ya? Tetap sih aku akan ngomong to my nanti ya younger generation juga, be kind. Tapi seperti yang kita bicarakan tadi, zaman sekarang ini dunia tipu-tipu itu makin banyak ya. Akan semakin tricky di zaman sekarang dibanding zamannya my parents untuk melihat orang tuh kayak gimana. Dan that's why itu very important untuk kita ini berada di lingkungan yang tepat. Menurutku environment itu penting banget. Jangan berada di sekitar orang-orang yang terlalu aneh-aneh lah. Gitu. Apalagi di zaman sosial media kayak gini banyak banget
yang tidak seperti yang terlihat di sosial media, contohnya kayak gitu. Iya. Jadi ya dengan experience harus bisa menilai ini orang kira-kira gimana. Menurutku penting sih untuk bisa menilai orang kayak gitu. Dan gimana caranya bisa, let's say buat yang anak-anak muda dah. What are some ways untuk menilai orang? Is it jam terbang? Ya, Karena experience. pasti is experience. Jadi you have to go through pahit-pahitnya juga untuk mengenal orang yang oke, ini orang kayak gini nggak bener, atau bisa dijudge by certain kayak ya kayak tadi mamnya, oke yang terlalu nightlife gitu gue coba avoid deh, atau what is it? Mungkin ya tetap experience ya, experience. Jadi kira-kira education juga membantu pastinya. Kalau kita melihat orang nih ngomong kira-kira kita tahu lah ini niatnya gimana gitu ya. Tapi masalahnya zaman sekarang itu terlalu mudah untuk orang ini terlihat contoh nih, contoh. From zero to hero gitu ya. Itu kan banyak banget. Orang nggak tahu dari mana, tiba-tiba langsung jadi luar biasa kayak gitu-gitu. Dan masyarakat kita tuh sayangnya banyak banget yang kemakan juga ya. Mereka suka cerita itu. Mereka suka cerita itu. Itu cerita yang akan dibeli Yes. sama orang-orang itu. Karena mereka mungkin relate dari sini Ibu juga bisa kayak gitu. Yes. Sementara kita yang mungkin lebih calm, logical, mungkin ini nggak make sense gitu ya. Kalau gue bilangnya 1 plus 1 nggak sama dengan 2 nih. Bener. It doesn't add up. Iya. Iya. Jadi harus bisa inilah. Bisa berhati-hati lah. Iya. Jadi kalau diterusin, ya ada beberapa istilah-istilah ya, kayak semuanya easy come easy go. Yes. Ya kan? Lo percaya itu juga. Iya. Everything emang perlu proses yang lumayan lama dan mesti ditekunin. Harus lama. Iya pasti lah. Dan ngelewat kepahitan dan also struggles is part of the process. Yes. What was the biggest struggle yang lo udah experience yang bikin lo kayak oke ini emang part of the process? Semua sih. Aku juga punya banyak yang aku buat dan nggak jalan pun kan ada. Dari segi bisnis. Dari segi bisnis. F&B juga kemarin kita ada sempat waktu aku pertama kali main-main F&B nggak lama kan COVID di mall gitu kan. Ya udahlah, tapi yang penting kita tetap harus be kreatif aja, kayak kita lihat ada demand apa ya kita supply di sana. Gitu. Jadi waktu COVID oke F&B nggak jalan, tapi waktu itu clothing jalan nih clothing karena banyak waktu, lalu orang-orang kumpul. Mereka mungkin lebih butuh di sana gitu. Mungkin mereka nggak butuh restoran waktu itu. Ya udahlah, kita pokoknya di setiap zaman ada masalah apa, ada demand apa, itu selalu akan ada demand kok. Kita harus bisa sensitif aja sih nyari itu. Oke. Lo percaya nggak sih kalau semuanya when things nggak jalan atau work out, itu emang bukan portion atau bagian dari lo, atau timingnya bukan, it's just not for you, atau menurut lo Ya aku I can make it happen if I want to? gini, kalau aku mungkin filosofiku sendiri tapi ya, oke aku nggak ke gereja tiap minggu ya, bolos terus gitu, cuman Natalan kali. Tapi I believe gini, be kind and do your best aja. Sisanya tuh serahin ke Tuhan aja sih, kalau me ya. Karena semua tuh ada jalannya, dan kalau kita udah berusaha yang terbaik dan nggak terjadi, berarti lebih baik tidak terjadi daripada terjadi. Kalau aku sih positifnya aku ambil gitu. Oke. Dan lo ngerasa, menurut lo dari yang tadi lo cerita clothing dan juga F&B, was that your biggest failure menurut lo yang lo recover from, atau ada lagi? It doesn't have to be business ya, anything ya. It could be, ya gue gak tau kayak mobil lo salah beli, abis itu kayak wow that's such a big failure. Gue gak tau, atau kayak yang lo paling your rock bottom lah waktu itu. Kalau mobil salah beli kayaknya banyak banget ya. Itu listnya yang nggak make it itu udah salah semua Itu sih. kalau itu rock bottom lo sih kayak oke. Kayaknya masih banyak challenges yang mesti di face. Ketemu orang-orang yang salah kali ya, wasting time juga gitu. Oke, ketemu orang salah tuh sampai
Apa dibohongin atau sampai Jadi lost money atau sampai dibully atau apa? What happened kayak waktu lost itu? money, lost time. Oke. Dibully enggak lah. Nggak berani lah. Enggak lah, enggak gitu juga. Kalau dibully tiba-tiba hilang loh. Mana nih? Oke. Dan makanya lo, interesting. Oke, jadi gua mulai paham. Jadi makanya lo bilang it's about knowing people yang benar. Because I think dengan ketenaran lo juga, lo menjadi figur yang orang ngelihat, more and more people pasti pengen kenal sama lo. Yes. And at the same time orang yang mau kenal sama lo juga ada yang benar, ada yang enggak. Bener. Jadi makanya lo ngeliat itu sebagai skill yang lo harus, cause your time semua orang ada 24 jam ini. Betul. Iya nggak? Oke. Alright, makanya you keep your community 15 orang. Oke. Gue kebaca kayaknya Iya. 15 people. Capek kan kalau enggak? Iya, capek sih. Dan I think semakin kita berumur juga, you just want to have like klik Peace. lo yang peace-an yang orang-orang yang benar aja. Betul. Alright. So, last question. Mungkin kalau lo bisa track back ke Melvin yang 2012, itu udah 16 tahun. Enggak. 14 tahun yang lalu. Dengan Gran Turismo yang kuning itu, lo bakal kasih tahu apa ke dia? Nggak ada sih. You're doing a good job. Semua tuh dijalanin aja proses. Aku udah melakukan semua yang terbaik lah. No regret lah. Sampai sekarang gitu ya. Semua plus minusnya is part of the process. Okay, nice. Good answer. Alright. So, sekarang kita panggil ini lightning round. Lightning round tuh gue akan kasih lo 2 option. Lo jangan mikir terlalu lama. Langsung kasih tahu jawabannya aja. Wah, ini bisa salah ini. Jadi, pokoknya lo mesti jawab as quickly as possible. Udah siap? Oke. Track day atau cars and coffee? Track day. Road trip atau yacht cruising? Road trip. F12 atau Continental GT? F12. R35 GTR or Gran Turismo? Gran Turismo. SM90 or Aventador? Aventador. Alright. Dan last question, ini yang kita juga tanya. Dari tadi gue bilang last question, tapi kayak ditanya gitu ya. Selesai. Saking interestingnya ini seorang Melvin. Aduh, thank you. Kalau semamanya lo ada infinite money hack, lo nggak money no object ya. Lo bisa pilih, lo bisa beli apapun. Tapi lo di fase hidup lo sekarang. Ya masih dibilang masih single ready to mingle lah, ready to party hard, bisa kayak go to Jakarta yang masa, tapi lu juga mesti mikirin daily car-nya dan everything else. Garasi lo sekarang nggak ada mobil sama sekali, nggak ada Alphard-nya, nggak ada nothing, dan lo bisa pilih 3 mobil. Any car. Untuk hidup ya ini ya? Untuk hidup, tapi lo mesti last dengan 3 mobil ini. Money no object. Mobilnya apa aja? MG1. Starting off strong. MG1. First choice-nya berat ini, And then Lamborghini Urus maybe. Kayaknya perlu SUV deh untuk ke Bromo. Betul, untuk off-road. Untuk off-road, Sama mungkin apa ya yang terakhir ya? Mungkin LaFerrari. Jadi 2 supercars, ya hypercars sih sebenarnya, sama 1 super SUV. Yes. Gak ada Alphard bro, nggak mau disetirin. Semuanya lo bakal bawa sendiri. Iya, itu semua tugasnya si Lamborghini Urus tadi. Udah cukup kompromis aku di sana. Alright, well there you have it, speeders. Thank you so much, bro Melvin, for coming out today. Alright, so that wraps it up for this episode of Speeder Talks. Thank you so much, speeders, for tuning in and listening to our conversation with Melvin Tenggara. And thank you so much for Two Sudirman Private Residences for hosting today's episode. Again, located at the prestigious address of Jalan Jenderal Sudirman No. 2, soon to be the highest private residence tower in Jakarta, and it's developed by Mitsubishi Estate from Japan, so you know it'll have world-class facilities. The tower will be a mixed-use development, so you'll have an apartment, office, Anda's hotel, and retail all in one exciting address. Again, as always, check out the link below for more information about their residences, and thank you so much as well to Nitro Coffee for supporting our cafe feeds for today. So there you have it.
sultan and icon dari Purabaya Jatinegara. Bro, thank you so much ya. Thank you. Take care, Sweden. See you in the next episode. Bye.